Zenos adalah seorang pecundang yang lahir di daerah kumuh dan pada akhirnya menjadi penyembuh yang sangat kuat sambil membangun harem gadis-gadis monster miliknya sendiri. Kisah ini dimulai di kerajaan Hurseth, sebuah negara di mana sebagian besar penduduknya adalah penyembuh. Di negara ini, para penyembuh dikategorikan ke dalam 3 peringkat. Seorang penyembuh dianggap tingkat 3 jika mereka hanya bisa menyembuhkan luka ringan, tingkat 2 jika mereka bisa menyembuhkan sepenuhnya orang yang terluka, dan tingkat 1 jika mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Penyembuh sangat penting bagi perekonomian negara ini, sehingga satu-satunya tugas akademi utama adalah mengajarkan sihir penyembuhan tingkat tinggi kepada para siswa dan membantu mereka mendapatkan lisensi agar mereka bisa memulai perjalanan sebagai penyembuh resmi. Namun, di sudut-sudut kerajaan ini, ada desa dan daerah kumuh di mana pendidikan formal seperti itu belum diperkenalkan, yang berarti orang-orang di sana tidak memiliki lisensi untuk melakukan penyembuhan. Di salah satu desa itulah tinggal tokoh utama kita, Zenos, bersama saudari perempuannya yang seorang elf, Lily. Keduanya berjuang untuk bertahan hidup dalam kehidupan yang keras sambil tinggal di rumah reot. Zenos juga seorang penyembuh, dan meskipun ia tidak memiliki lisensi untuk melakukan penyembuhan, hal itu tidak menghentikannya untuk membantu orang-orang di kotanya yang tidak mampu menemui penyembuh resmi. Ia memulai harinya dengan menyembuhkan seseorang di rumahnya, lalu pergi untuk melakukan kunjungan rumah, meninggalkan Lily sendirian di gubuk reot tempat mereka tinggal, di mana ia dengan semangat mulai menyiapkan makan malam untuk kakaknya hanya beberapa detik kemudian. Seorang roh bernama Carmilla muncul tiba-tiba, ingin mencicipi masakannya juga, dan mengungkapkan bahwa ia juga adalah teman serumah mereka, dan hanya ingin mengucapkan selamat pagi sebelum kembali ke kamarnya. Begitu Carmilla pergi, seorang gadis muda bernama Zofia masuk, memanggil Zenos, diikuti oleh Linga, yang juga ingin Zenos mengobatinya. Melihat sikap mereka, tampaknya keduanya menyukai Zenos. Dan jangan lupakan adik perempuannya, Lily, yang telah bersumpah untuk menjadi istrinya suatu hari nanti. Pokoknya, Linga dan Carmilla duduk ketika seorang wanita lain bernama Lo menerobos masuk, mengklaim bahwa ia juga datang untuk hiburan harian. Ceritanya bahkan belum dimulai, tapi bro sudah punya harem. Gila sih. Sementara para gadis duduk dengan antusias, Lily terus memasak dengan sabar untuk Zenos dan bertanya kepada mereka apakah mereka berencana untuk ikut makan malam nanti. Saat mereka menjawab ya, Lily menjadi senang dan mengatakan bahwa ia menantikan makan bersama, lalu mengingat bahwa ia perlu menjemur cucian. Lily pergi keluar, memberitahu para gadis untuk menjaga panci. Namun, alih-alih menjaganya, para gadis malah menghabiskan semua isi panci itu. Sementara itu, Lily mengambil napas di luar saat menjemur pakaian dan tertidur. Sambil memikirkan Zenos di dalam rumah, ketiga gadis itu mendiskusikan siapa yang harus disalahkan karena memakan makan malam Zenos, dan akhirnya membuat rencana untuk memasak ulang makanan yang sama sebelum Zenos pulang. Namun, Lily terbangun dan, dengan nada mengancam, menuntut penjelasan bagaimana dan mengapa dapur menjadi berantakan seperti itu. Ketiga gadis itu mencoba membuat alasan, mengklaim bahwa penjelasannya terlalu rumit, tapi Lily bisa melihat kebohongan mereka dan memberinya satu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya atau hadapi akibatnya. Zofia adalah yang pertama menyerah di bawah tekanan dan mengaku bahwa dia memakan sup itu karena baunya sangat menggoda. Linga mengklaim bahwa tangan dan mulutnya bergerak sendiri, sementara Lo, yang lebih blak-blakan, tidak memberi alasan apapun dan hanya memuji masakan Lily. Sementara Lily mendidih dalam kemarahan diam-diam, ketiga gadis itu mulai berpikir bagaimana cara keluar dari situasi ini. Mereka mulai saling menyalahkan lagi, tetapi percakapan mereka beralih ke Zenos dan mereka mulai berfantasi tentang apa yang akan mereka suruh Zenos lakukan saat dia kembali. Linga menyebutkan bahwa bulu di ekornya terasa kasar dan ia ingin Zenos mengelusnya, mengklaim bahwa Zenos sering melakukannya. Namun, Lo tidak mempercayainya, berargumen bahwa Zenos tidak akan pernah memuaskan siapapun, kecuali mama bertubuh atletis, berperut kotak 6 seperti dirinya. Saat keduanya berdebat tentang siapa yang lebih disukai Zenos, Zofia, satu-satunya gadis monster yang rasional tapi agak gila, menyuruh mereka diam, yang disetujui Lily. Karena ia pikir Zenos akan kesal jika melihat mereka bertengkar. Lily menyatakan harapannya agar mereka semua bisa akur, karena ia benar-benar ingin makan malam bersama. Memahami perasaan Lily, ketiga gadis monster itu meminta maaf kepadanya dan berjanji akan membantu menyiapkan makan malam.
Namun, Lily sudah tidak memiliki bahan untuk memasak lagi. Saat itu Carmilla turun dari lantai atas, dan setelah mengetahui bahwa ketiga pembuat onar itu telah memakan semuanya, ia mengancam akan memakan jiwa mereka sebagai hukuman. Lily memutuskan untuk memaafkan mereka dengan syarat mereka membawakan bahan-bahan masakan untuknya. Para gadis dengan senang hati setuju, dan segera bergegas pergi untuk menghindari amukan roh yang marah itu. Setelah mereka pergi, Carmilla duduk bersama Lily dan mendesaknya agar tidak terlalu baik hati kepada mereka, karena mereka hanya akan terus membuat masalah. Namun, Lily tetap bersikeras untuk akur dengan semua orang, termasuk Carmilla, dan berharap ia bisa menyiapkan makan malam sebelum Zenos pulang. Ngomong-ngomong soal Zenos, dia sedang dalam perjalanan pulang, ketika dia melihat seorang gadis monster memegangi perutnya karena kesakitan. Seorang bangsawan kelas atas menghentikan gadis itu, menarik rambutnya, dan memarahinya karena kabur dari rumahnya, mengungkapkan bahwa dia adalah budaknya. Dia menyeretnya kembali ke pemakaman, menyatakan rasa jijiknya terhadap seorang demo human sepertinya, dan mengatakan bahwa seseorang sejorok, dia pantas dikubur di kuburan hina. Dia membantingnya ke sebuah makam ketika aura gelap muncul dari sana dan masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa menyadari hal itu, dia terus menendangnya, tetapi aura gelap itu membuatnya kehilangan kendali, mendorongnya untuk menyerang bangsawan itu dengan cakarnya. Pria itu, yang sepenuhnya tak berdaya melawannya, tidak punya pilihan selain melarikan diri ke arah berlawanan. Setelah terluka, Tuan Til mencoba lari mencari keselamatan dan bertemu Zenos di jalan. Tidak tahu siapa Zenos, si psikopat memberitahunya bahwa budaknya telah menjadi gila dan baru saja menyerangnya. Dia memohon kepada Zenos untuk membantunya, dan tak lama kemudian, Til datang untuk menghabisinya. Melihat lebih dekat, Zenos memperhatikan kekuatan besar dari energi gelap yang keluar dari tubuh Til, dan segera ingin tahu apa yang telah dilakukan pria itu padanya. Namun si dungu itu mengaku bahwa dia hanya sedang bekerja. Setelah ditanya lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa mereka hanya sedang bertani. Setelah itu, dia meminta Zenos untuk membawanya ke rumah sakit, mengingat betapa parah lukanya. Dia bahkan menawarkan uang kepada Zenos jika bisa menyingkirkan Til. Saat dia mengucapkan itu, Til hampir saja menyerangnya, tapi Zenos menariknya keluar dari jalur serangan. Harusnya dia membiarkan gadis itu memotong rambut imutnya itu. Tepat setelah itu, Til melemparkan beberapa batu ke arahnya, dan dia dengan gesit menghindarinya. Setelah itu, Tuan Til memerintahkan Zenos untuk membekukannya, tapi Zenos tidak ingin melakukannya. Ini membuat si pirang marah karena ia percaya bahwa kelambanan Zenos bisa menyebabkan kematian seorang bangsawan. Dia sama sekali tidak peduli dengan nyawa Til, menyatakan bahwa dia hanyalah seorang budak yang bisa digantikan kapan saja. Mendengar ini, Zenos meyakinkan si pengecut menyedihkan itu bahwa ia menghargai setiap nyawa secara setara. Respons ini membuat Tuan Til marah dan ingin tahu siapa sebenarnya Zenos. Sebagai jawaban, Zenos dengan percaya diri mengungkapkan bahwa dia adalah seorang penyembuh, tepat sebelum hampir dihantam oleh Til. Dengan cepat dia memperbesar tangannya dan menghancurkan batu besar itu hingga berkeping-keping. Ini membuat Tuan Til sangat terkejut hingga ke tulangnya. Bisa kamu lihat betapa terbelalak matanya? Namun dia terus menyaksikan betapa cepatnya Til mencoba menyerang Zenos. Tetapi Zenos dapat membaca setiap gerakannya dan membantingnya ke dinding tanpa menyentuhnya. Ini menyebabkan bangunan roboh tepat di atas Tuan Til, tapi untungnya dia selamat. Tak lama setelah itu, Til sadar kembali dan mencoba bangkit. Melihatnya dalam kondisi yang mengerikan itu, Zenos segera bergegas membantunya, tapi menyadari bahwa dia telah dirasuki oleh iblis. Dia membiarkannya menggigit dirinya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyembuhkannya dari semua luka dan dari kerasukan iblis. Ini membuat Til pingsan, meninggalkannya bertanya-tanya pertanian, macam apa yang dia lakukan sampai bisa dirasuki iblis. Tak lama setelah itu, dia membuang iblis itu ke dalam kehampaan. Sementara semua ini terjadi, Tuan Til menyaksikannya dengan penuh keterkejutan. Dia benar-benar yakin bahwa Zenos memang seorang penyembuh. Karena itu, dia memohon kepada Zenos untuk menyembuhkan lukanya. Tapi Zenos mengatakan bahwa dia sedang tidak bertugas dan menyuruhnya datang keesokan harinya. Namun, Tuan Til berseru bahwa dia akan pergi sebelum hari esok. Dia memerintahkan Zenos untuk segera menyembuhkannya, tapi Zenos mengatakan itu hanya bisa terjadi jika dia membayar lebih. Dengan susah payah, si dungu melemparkan sekantong koin kepadanya, berharap itu sudah lebih dari cukup, tapi Zenos mengatakan itu belum cukup. Mendengar hal ini membuat Tuan Til marah, apalagi harga yang dia tawarkan sudah lebih dari cukup untuk jasa seorang penyembuh. Sebelum si dungu bisa ngoceh lebih jauh, Zenos memberitahunya bahwa
dia bukan penyembuh berlisensi, tapi hanya penyembuh bawah tanah. Mendengar hal ini, Tuan Till jadi bertanya-tanya, apakah penyembuh bawah tanah benar-benar ada? Tak lama kemudian, dia meminta agar diperbolehkan mengambil Till sebagai bagian dari pembayaran. Tanpa berpikir dua kali, dia setuju dan meminta Zenos untuk menyembuhkannya, tepat sebelum ia diserahkan dokumen kepemilikan Till. Kemudian, Till sadar kembali dan terkejut melihat Zenos di sampingnya. Dia ingin tahu siapa Zenos, dan Zenos menyebutkan namanya. Dia juga memberitahunya bahwa dia telah membelinya, dan Till pun memperkenalkan namanya kepadanya. Sebagai perintah pertamanya sebagai tuan barunya, dia memerintahkannya untuk mengenakan pakaian kelahirannya, dan Till sangat terkejut mendengarnya. Aku rasa aku mulai suka kemana arah cerita ini. Karena dia tidak bisa melawan tuannya, dia terpaksa menuruti dan melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah dia melakukannya, Zenos memindai tubuhnya dan menemukan bahwa dia memiliki masalah batu empedu di tubuhnya. Saat itu juga, dia menyembuhkannya dan menghancurkan batu tersebut. Cara dia melakukannya membuat Till terpesona. Apalagi karena dia baru saja menggunakan sihir tanpa mantra atau metode rumit, meskipun Till terus saja ngoceh tentang hal itu. Zenos bertanya-tanya mengapa dia begitu gembira terhadap sesuatu yang begitu biasa. Meskipun begitu, dia berterima kasih karena telah menyembuhkannya dan ingin tahu apa yang bisa dia lakukan untuk membalasnya tanpa membuang waktu. Zenos mengatakan bahwa dia punya sesuatu untuknya lakukan. Awalnya dia membayangkan bahwa Zenos ingin merencanakan sesuatu dengannya, tapi Zenos hanya menunjukkan sebuah halaman buku dan memintanya untuk membantunya menemukan isi dari halaman itu. Bro malah menyia-nyiakan kesempatan. Tak lama kemudian, dia menemukan beberapa daun dan menyerahkannya kepada Zenos. Saat melihatnya, Zenos sangat senang. Dia berterima kasih kepadanya dan menawarkan kebebasannya sebagai balasan. Dia bahkan merobek dokumen perbudakannya, menyatakan bahwa dia telah membalas jasa karena telah diselamatkan. Meskipun dia sangat senang menjadi wanita bebas, dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Namun, dia bertekad untuk mencari tahu dan berharap bisa memberitahu Zenos saat dia menemukannya. Mendengar hal itu, Zenos tidak keberatan sama sekali. Dia juga memintanya untuk datang jika suatu saat terluka, agar dia bisa menyembuhkannya secara gratis. Malam itu, Zenos kembali ke rumahnya dan disambut oleh para gadis yang tampak sangat senang melihatnya. Beberapa dari mereka baru saja pergi mencari buah dan ikan. Salah satunya bahkan menyadari bahwa Zenos pasti bertemu gadis baru. Tapi dia mengabaikannya. Sebelum makan malam disiapkan, salah satu gadis menawarkan untuk membuat teh hitam agar mereka semua bisa minum bersama, dan Zenos tampak senang dengan hal itu. Kurasa itulah sebabnya dia tidak terlalu tertarik pada Till, karena dia memang sudah dikelilingi banyak gadis. Zenos dulunya adalah anggota dari sebuah kelompok petualang. Semuanya berjalan baik-baik saja sampai suatu hari pemimpin mereka, Aston, memutuskan untuk mengusirnya dari tim. Setelah menyelesaikan sebuah misi dari guild, Aston memanggil Zenos untuk rapat dan melemparkan sekeping koin emas ke arahnya dengan nada mengejek mengatakan kepada semua orang bahwa pecundang miskin seperti Zenos mungkin bahkan belum pernah melihat benda seperti itu seumur hidupnya yang menyedihkan. Zenos tidak mengerti kenapa tiba-tiba Aston bersikap seperti bajingan tanpa alasan. Lalu Aston menjelaskannya secara terang-terangan pada si bodoh itu, mengatakan bahwa kontribusinya untuk tim belakangan ini tidak berarti. Dan itulah alasan mereka semua sepakat bahwa mereka tidak butuh pecundang, tidak berguna seperti dirinya lagi. Zenos tidak setuju. Dia bilang bahwa dia sudah melakukan yang terbaik, bahkan mengingatkan Aston tentang saat dia merekrutnya dari daerah kumuh ketika dia masih anak-anak. Waktu itu, Aston hanya ingin menjadi temannya, lalu kenapa sekarang berubah? Setelah memanfaatkannya selama bertahun-tahun, apa sekarang dia akan membuangnya begitu saja? Apakah itu berarti Aston tidak lagi menganggapnya sebagai teman? Aston tidak percaya betapa mudahnya Zenos masih dibodohi. Dia menjelaskannya dengan sangat jelas, mereka tidak butuh gelandangan dari daerah kumuh yang ikut-ikutan lagi. Tim mereka sekarang adalah salah satu yang peringkat tertinggi di negara ini. Dan memiliki seseorang seperti Zenos bersama mereka hanya akan merusak citra mereka. Namun, Zenos tetap berusaha mempertahankan posisinya, mengatakan bahwa mereka bisa sejauh ini karena dia selalu ada sebagai penyembuh andalan mereka. Tapi Aston tidak memberinya pengakuan, mengklaim bahwa Zenos hanya menggunakan sihir penyembuhan murahan yang dipelajari sendiri. Kalau tikus kumuh seperti dia muncul di hadapan bangsawan atau keluarga kerajaan, reputasi mereka akan hancur.
Pada titik itu, Zenos tidak punya lagi yang bisa dikatakan. Jadi Aston mengakhiri semuanya, menyuruhnya menganggap koin emas itu sebagai uang pesangonnya dan tertawa terbahak-bahak saat Zenos pergi dalam diam. Sementara itu, sesuatu yang jahat sedang terjadi di jalanan gelap. Seorang wanita mencurigakan dan rekan pemanahnya sedang mencoba menculik seorang gadis elf yang kurasa adalah Lily, adik angkat Zenos sekarang. Lily nyaris berhasil lolos dari cengkeraman mereka dengan menendang pemanah itu tepat di sasaran, tapi secara realistis, dia tidak pernah punya peluang melawan penembak jarak jauh. Seperti yang diduga, pemanah itu langsung menembaknya dengan anak panah tepat ke kakinya. Namun, dia tidak menyerah, dia berjuang demi kebebasannya, mati-matian, sampai akhirnya si pemanah menusuk perutnya untuk membungkamnya. Zenos, yang sedang berjalan di dekat sana, tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang harus dilakukan sekarang setelah secara resmi menganggur, mendengar suara ribut, dan memutuskan untuk memeriksanya. Saat dia tiba di lokasi, dia menemukan wanita itu dan si pemanah berdiri di atas tubuh Lily. Dan ya, dia bisa langsung tahu bahwa mereka jelas bersalah. Tapi wanita itu hanya mengangkat bahu, mengatakan bahwa itu bukan urusannya, dan bahwa Lily adalah budak mereka. Zenos bertindak cerdas, dia menawarkan untuk membeli Lily, menyerahkan koin emas yang sama yang sebelumnya dilemparkan Aston padanya, karena Lily juga sudah sekarat saat itu. Wanita itu menerima kesepakatan dengan senang hati, dan pergi sambil menyeringai. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa Zenos adalah seorang penyembuh. Begitu mereka menghilang dari pandangan, dia berlutut di samping Lily dan langsung menyembuhkannya di tempat. Lukanya lenyap seketika, dan dia menatapnya dengan takjub karena lukanya benar-benar hilang. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan tampak sedih karena tidak bisa menawarkan apapun sebagai balasan. Tapi Zenos menyuruhnya untuk tidak khawatir soal itu. Dia bertanya apakah Zenos adalah semacam penyembuh kelas dunia, dan lebih terkejut lagi saat mendengar bahwa dia hanya seseorang yang belajar sendiri tanpa lisensi penyembuhan. Zenos lalu bertanya di mana rumahnya, ingin mengantarnya ke tempat yang aman. Tapi Lily mengakui bahwa dia tidak punya rumah, tidak ada keluarga, tidak punya pakaian layak, dan dia tampak kelaparan, jadi Zenos membawanya ke sebuah restoran lokal dan memesan makanan. Tapi hanya untuknya, karena dia terlalu miskin untuk memesan untuk dirinya sendiri. Dia punya hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan. Lily sekarang berada di bawah tanggung jawabnya. Memang, dia punya pilihan untuk meninggalkannya di panti asuhan. Tapi dia tahu persis bagaimana tempat-tempat seperti itu memperlakukan anak-anak seperti Lily. Sementara itu, Lily penasaran dengan pekerjaan Zenos. Dia belum pernah melihat seseorang melemparkan koin emas seolah itu bukan apa-apa dan mengira Zenos pasti seorang bangsawan kaya. Tapi harapannya hancur saat Zenos mengungkapkan bahwa dia baru saja dikeluarkan dari kelompok petualangnya dan sekarang tidak punya tempat tujuan. Keadaannya persis seperti Lily, tapi tidak seperti dia. Zenos setidaknya masih punya kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak. Ngomong-ngomong soal itu, saat itulah seorang manusia kadal dengan luka parah merangkak masuk ke restoran, memohon air. Melihat luka bakar dan jenis lukanya, Zenos menduga pria itu telah ditembak dengan senjata sihir. Pria itu jelas sedang kesakitan, jadi Zenos segera turun tangan dan menyembuhkannya di tempat. Biasanya, penyembuh dengan tingkat keterampilan seperti itu sudah terkenal, jadi kenyataan bahwa pria itu belum pernah mendengar nama Zenos membuatnya penasaran. Tapi bagaimanapun juga, manusia kadal itu berterima kasih padanya dan menyerahkan 4 koin emas sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawanya. Itu adalah pertama kalinya Zenos dibayar karena telah menyembuhkan seseorang, dan hal itu memicu sebuah ide bisnis, membuka klinik penyembuhan, bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk mengembalikan senyum orang-orang tak berdaya seperti Lily dan manusia kadal itu. Tapi ada satu masalah, karena dia berasal dari daerah kumuh, mendapatkan lisensi penyembuh yang resmi adalah hal yang mustahil, yang berarti menjalankan klinik penyembuhan akan sepenuhnya ilegal. Dia pada dasarnya harus menjadi penyembuh bawah tanah yang bekerja dalam bayang-bayang. Tak terlihat oleh hukum, Lily menyetujui ide itu, dan karena Zenos secara teknis telah membelinya dari para penculik, dia sekarang menganggapnya sebagai tuan resminya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dia akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Zenos tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya, jadi dia setuju membiarkannya ikut, setidaknya sampai dia bisa menemukan tempat yang aman untuknya tinggal. Malam itu juga, mereka menjelajah ke pinggiran kota, dan akhirnya sampai di distrik terbengkalai yang penuh dengan rumah-rumah roboh dan tanpa tanda-tanda kehidupan sejauh bermil-mil. Zenos memilih salah satu bangunan yang hancur sebagai tempat yang sempurna untuk memulai klinik bawah tanahnya. Tempat itu tampak angker.
Lily, yang agak percaya takhayul, memperingatkannya bahwa monster undead menyeramkan sering muncul di tempat-tempat seperti ini. Tapi Zenos tidak peduli. Dia tetap melangkah masuk ke dalam mansion itu, yang benar-benar gelap gulita di dalamnya, dingin dan sunyi. Jadi Lily melontarkan sebuah mantra penerangan, menunjukkan bahwa dia memang menguasai sihir dasar. Setelah memeriksa tempat itu dengan saksama, Zenos memutuskan bahwa tempat ini cukup layak. Keuntungan terbesarnya, tempat ini punya atap, sesuatu yang belum pernah benar-benar dimilikinya, karena rekan-rekan satu timnya dulu biasa menyuruhnya tidur di luar, seperti hewan liar. Bagaimanapun, balok penyangganya juga masih kokoh, tapi tepat saat dia hendak memastikan tempat tinggal barunya, muncul sesosok bayangan. Sosok itu adalah Carmilla, yang sebentar lagi akan menjadi teman serumah mereka. Saat Carmilla mendekat, Lily mengenalinya sebagai Roh Wraith, monster undead terkuat yang bisa mengubah seseorang menjadi hantu hanya dengan menatapnya. Lily semakin ketakutan, tapi Zenos, di sisi lain, tetap menunjukkan wajah datar. Dia cukup terkejut bahwa mereka sekarang malah bertemu dengan seorang Wraith, di saat dia pikir mereka sudah menemukan tempat terbaik. Melihatnya tetap tenang seperti itu, Lily bertanya-tanya kenapa si kepala besar ini bisa begitu tenang. Tepat saat itu, Carmilla menyerang mereka. Namun Zenos segera melindungi mereka dari serangannya dengan menggunakan mantra penyembuhan. Baru setelah merasakan kekuatannya secara langsung, dia benar-benar menyadari seperti apa sebenarnya para Wraith itu. Ternyata dia pernah bertemu mereka sebelumnya, ketika seorang temannya sering mengirimnya ke labirin bawah tanah, hanya untuk bersenang-senang. Di sana, dia pernah bertemu ratusan dari mereka, dan dari situlah dia menyadari bahwa Wraith lemah terhadap sihir penyembuhan. Tak ingin memperpanjang masalah, Zenos dengan sopan meminta izin pada Wraith itu apakah mereka boleh tinggal di sana. Dia berjanji mereka tidak akan mengganggunya, tapi Carmilla justru menganggap itu sebagai penghinaan. Sebaliknya, dia meminta mereka menyerah dan kembali mencoba menyerang. Namun, seperti sebelumnya, usahanya sia-sia. Si bodoh itu bahkan meminta maaf karena telah menghajarnya, dan Carmilla begitu murka saat menyadari bahwa dia akhirnya menemukan lawan seimbang. Sebagai upaya terakhir, dia memanggil semua pelayan hantunya dan memerintahkan mereka untuk membekukan Zenos dan Lily. Secara mengejutkan, Zenos menghancurkan mereka semua dalam satu serangan. Hal ini membuat Wraith itu, yang bernama Carmilla, bertanya siapa sebenarnya dia. Dan sekali lagi, dia memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh bawah tanah. Dia memintanya untuk meminjamkan satu kamar tidur dan satu ruangan untuk menjalankan aktivitas penyembuhan mereka. Dan akhirnya, dia terpaksa mengizinkan mereka menggunakan lantai pertama. Namun, dia dengan kesal menuntut agar mereka tidak mendekati lantai 2. Menyaksikan semua itu, Lily hanya bisa bingung harus bereaksi seperti apa. Keesokan paginya, mereka menata lantai pertama agar tampak seperti klinik, dan Lily bahkan mengenakan pakaian suster. Namun karena belum ada satupun yang datang meminta bantuan, dia merasa sangat bosan. Dia bahkan menawarkan diri untuk keluar dan beriklan sedikit. Tapi Zenos khawatir rumah sakit kerajaan akan mengetahui keberadaan mereka dan memintanya tetap tenang karena pasien pasti akan segera berdatangan. Saat itulah, seseorang membuka pintu dan Lily langsung menyambutnya. Begitu melihatnya, dia merasa bahwa wajah pria itu tampak familiar. Selain itu, Zenos juga tampaknya sudah menunggunya. Jelas alasannya adalah karena pria itu memiliki luka bakar akibat tembakan senjata sihir yang membuatnya mustahil pergi ke rumah sakit sungguhan. Namun, pria itu mengaku bahwa dia tidak datang untuk dirinya sendiri, melainkan untuk adik perempuannya yang lengannya telah tertembak. Setelah mengamati lebih dekat, Zenos menyadari bahwa dia telah tertembak dengan peluru beracun sihir. Selain itu, karena pelurunya masih tertanam di tangannya, bagian itu mulai membusuk. Mendengar semua penjelasannya, wanita itu terkejut. Dia ingin tahu apakah Zenos bisa menyembuhkannya, dan dia meyakinkannya bahwa dia bisa, meskipun dia harus memotong tangan itu sebelum racunnya menyebar. Dia menerima nasibnya dan bertanya berapa biaya yang harus dibayar untuk menyembuhkannya. Sebagai jawaban, Zenos meminta 1 juta won, yang bagi kedua bersaudara itu terdengar seperti harga yang sangat keterlaluan. Apalagi karena dia juga akan kehilangan satu lengan dalam prosesnya. Untuk membuatnya mengubah keputusan, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Zofia, si Tornado. Kebetulan dia adalah salah satu dari 3 bos daerah kumuh dan pemimpin para Lizardmen, yang biasa mencuri dari pedagang serakah dan membagikan sebagian jarahannya kepada kaum miskin. Sementara itu, Zofia ingin tahu siapa sebenarnya pria ini yang berani menuntut bayaran 1 juta won untuk jasanya. Dan Zenos meyakinkannya bahwa dia juga akan menumbuhkan tangan barunya kembali.
Hal ini membuat Zofia terkejut setengah mati. Gagasan tentang seorang penyembuh yang bisa menumbuhkan kembali lengan adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Mendengar hal itu, Zenos justru heran. Bagaimana mungkin seorang penyembuh tidak tahu sesuatu yang sesederhana regenerasi? Jelas bahwa dia tidak tahu standar penyembuh di dunia ini karena dia sendiri tidak pernah belajar secara formal di sana. Setelah menyambut Zofia, mereka langsung memulai operasi. Sebelum mulai, Zenos secara magis membentuk sebuah pisau dari mana untuk dijadikan pisau bedah yang kemudian dia gunakan untuk memotong tangannya. Saat melakukan itu, dia melemparkan mantra ke area luka agar proses penyembuhannya terjadi secara bertahap untuk mengurangi rasa sakit. Setelah itu, dia memulai proses regenerasi dengan membentuk tulangnya terlebih dahulu, lalu sarafnya, pembuluh darah, otot, dan akhirnya menutupinya dengan kulit. Melihat semua proses itu membuatnya kelelahan. Di sisi lain, Zofia sangat terkesan dengan keahlian Zenos. Dia mengakui bahwa dia belum pernah melihat penyembuh seperti dirinya. Saat dia mengaguminya, saudara laki-lakinya yang bodoh malah memanggil perhatiannya ke arah Wraith. Carmilla meluapkan kemarahannya karena Zenos tidak gagal dalam prosedurnya, lalu kembali ke lantai 2. Sementara itu, Zofia sangat bersemangat dengan betapa terampilnya Zenos. Dia berjanji akan mengirim anak buahnya ke klinik Zenos jika mereka membutuhkan layanan penyembuhan. Malam harinya, Lily membuatkan teh untuk Zenos dan Carmilla, yang dengan enggan ikut bergabung bersama mereka. Namun tak lama kemudian, dia terpaksa kembali ke lantai atas setelah bibirnya terbakar karena teh yang terlalu panas. Sementara Zenos dan Lily melanjutkan minum teh mereka, dia bertanya padanya, kenapa para manusia kadal selalu terluka? Dan Zenos memberitahunya tentang perang yang sedang berkembang di daerah kumuh antara manusia kadal, orc, dan spesies tak dikenal. Saat mereka mencoba mencari tahu siapa kelompok ketiga itu, mereka justru kedatangan tamu tak diundang dari pihak tersebut. Dipimpin oleh pemimpin mereka, Linga, dia marah karena Zenos telah menyembuhkan para manusia kadal, yang selama ini telah mereka lukai dengan susah payah. Karena itu, dia datang untuk menyingkirkannya. Sayangnya, semua usahanya sia-sia, karena dia tidak bisa melukainya meskipun sudah mencoba berbagai cara. Sebagai upaya terakhir, dia memerintahkan para manusia serigalanya untuk menghancurkan klinik tersebut, tanpa sadar bahwa bangunan itu milik seorang Wraith. Zenos mencoba memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Saat itu juga, Carmilla memperlihatkan dirinya dan hampir saja menghancurkan mereka karena marah, tapi Zenos memohon padanya untuk tetap tenang. Melihat bagaimana Zenos bisa berbicara dengan Wraith dengan begitu mudahnya, Linga menganggapnya sebagai setengah dewa dan memerintahkan anak buahnya untuk ikut menunduk memberi hormat kepadanya. Keesokan paginya, seorang orc datang ke klinik untuk memberitahu Zenos bahwa pemimpin para orc, Lady Lois, ingin menemuinya. Segalanya berjalan baik untuk Zenos setelah dia berhasil mengendalikan Linga dan para werewolf, tetapi suatu hari seekor orc datang dan mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu dengannya. Zenos sudah memperkirakan hal ini akan terjadi cepat atau lambat, karena dia sudah pernah berurusan dengan 2 bos dari kawasan kumuh. Lee adalah pemimpin para orc dan ogre, dan dia telah mengumpulkan kekayaan dari menggali batu sihir dengan kekuatan kasarnya. Jadi dia cukup berpengaruh di daerah ini. Di sisi terang, setelah berurusan dengannya, Zenos tak perlu khawatir lagi akan ada yang mengganggu tokonya. Jadi dia memutuskan untuk segera menyelesaikannya. Namun sebelum dia pergi, dia bertanya kepada orc itu, apakah Lowe adalah tipe orang yang bisa diajak bicara dengan masuk akal? Orc itu menjawab dan mengatakan kepada Zenos bahwa dia adalah orang paling bijaksana dan bermartabat yang pernah dia temui. Zenos senang mendengar hal itu, tapi dia penasaran mengapa orc itu tidak membawa Lowe bersamanya. Dan orc itu menjelaskan bahwa saat ini dia tidak bisa bergerak. Itu terdengar cukup buruk, jadi Zenos tidak membuang waktu dan segera bergegas untuk melihat pasien barunya. Orc itu membawanya ke dalam sebuah gua dan memperkenalkan Zenos kepada Lowe. Dia senang akhirnya bisa bertemu dengannya, tetapi sebelum melakukan apapun, Zenos bertanya bagaimana dia bisa mengetahui tentang dirinya. Lowe menjelaskan bahwa para manusia kadal dan werewolf terus-menerus membicarakan tentang penyembuh super rahasia yang seharusnya tidak mereka beritahu kepada siapapun. Itu jelas mengalahkan tujuan menjadi penyembuh bawah tanah, tapi Zenos akan mengurus itu nanti. Menurut apa yang Lowe dengar, Zenos akan menyembuhkan luka apapun selama dia dibayar dengan harga yang wajar, jadi dia ingin melihat seberapa hebat Zenos sebenarnya. Zenos berjalan mendekatinya dan mengangkat tangannya, jadi Lowe bertanya apa yang sedang dia lakukan.
Zenos menjelaskan bahwa dia tidak bisa melihat luka luar di tubuhnya, jadi dia sedang memindainya untuk melihat apakah ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya. Lowe terkejut mendengarnya karena sebagian besar penyembuh tidak bisa melakukan itu. Tetapi Zenos berpikir seharusnya itu menjadi praktik standar, karena bagaimana mungkin kau bisa merawat pasien jika tidak bisa memeriksa luka dalam? Bagaimanapun, setelah pemindaian Zenos selesai, dia mengidentifikasi adanya benjolan di perut Lowe. Dan karena ada mana yang keluar darinya, dia yakin itu adalah batu mana. Lowe memberitahunya bahwa dia benar, dan batu mana yang satu ini terpesona dengan sihir ledakan, jadi jika dia bergerak dari tempat ini, dia mungkin akan meledak. Zenos bertanya apakah ada yang mencoba membunuhnya dengan menyelipkan batu itu ke makanannya, tapi Lowe mengatakan tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Dia hanya sangat lapar dan mengira batu itu adalah bola nasi, jadi dia memakannya. Siapapun bisa saja melakukan kesalahan yang sama. Oke, mungkin tidak semua orang, tapi Zenos tidak merasa perlu khawatir karena cepat atau lambat batu mana itu akan keluar dari ujung yang lain. Dia bersiap untuk pergi, tapi Lowe mengatakan bahwa ini tidak sesederhana itu. Saat dia memakan batu itu, dia sempat mengunyahnya sebagian, jadi tidak banyak waktu tersisa sebelum batu itu meledak. Dia sudah menerima bahwa dia akan mati karena kesalahannya, tapi satu-satunya yang membuatnya khawatir adalah kenyataan bahwa anak buahnya menolak untuk meninggalkannya. Zenos bertanya apa yang dia harapkan darinya, jadi dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin Zenos datang ke sini agar dia bisa menyumbangkan seluruh kekayaannya kepadanya. Begitu dia meledak, itu akan menjadi akhir dari kekaisaran Orc yang telah dia bangun, jadi dia lebih memilih memberikan semua uangnya kepada seseorang yang akan memanfaatkannya dengan baik daripada membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Saat dia meneliti tentang Zenos, dia mengetahui bahwa meskipun Zenos meminta bayaran tinggi untuk penyembuhannya, dia punya aturan untuk merawat anak-anak secara gratis, jadi dia pasti orang baik. Lowe memberitahunya bahwa dia benar, dan batu mana yang satu ini terpesona dengan sihir ledakan. Jadi jika dia bergerak dari tempat ini, dia mungkin akan meledak. Zenos bertanya, apakah ada yang mencoba membunuhnya dengan menyelipkan batu itu ke makanannya. Tapi Lowe mengatakan tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Dia hanya sangat lapar, dan mengira batu itu adalah bola nasi. Jadi dia memakannya. Siapapun bisa saja melakukan kesalahan yang sama. Oke, mungkin tidak semua orang, tapi Zenos tidak merasa perlu khawatir, karena cepat atau lambat batu mana itu akan keluar dari ujung yang lain. Dia bersiap untuk pergi, tapi Lowe mengatakan bahwa ini tidak sesederhana itu. Saat dia memakan batu itu, dia sempat mengunyahnya sebagian, jadi tidak banyak waktu tersisa sebelum batu itu meledak. Dia sudah menerima bahwa dia akan mati karena kesalahannya, tapi satu-satunya yang membuatnya khawatir adalah kenyataan bahwa anak buahnya menolak untuk meninggalkannya. Zenos bertanya apa yang dia harapkan darinya, jadi dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin Zenos datang ke sini agar dia bisa menyumbangkan seluruh kekayaannya kepadanya. Begitu dia meledak, itu akan menjadi akhir dari kekaisaran Orc yang telah dia bangun, jadi dia lebih memilih memberikan semua uangnya kepada seseorang yang akan memanfaatkannya dengan baik, daripada membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Saat dia meneliti tentang Zenos, dia mengetahui bahwa meskipun Zenos meminta bayaran tinggi untuk penyembuhannya, dia punya aturan untuk merawat anak-anak secara gratis, jadi dia pasti orang baik. Lowe memutuskan bahwa sekarang dia benar-benar menyukai Zenos, jadi dia memberitahunya bahwa jika suatu saat dia butuh bantuan, yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakannya, dan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membantunya. Shiguna menawarkan agar anak buahnya menyediakan keamanan untuk kliniknya. Tetapi Zenos lebih memilih menjaga jarak karena kehadiran anak buah Lowe pasti akan menimbulkan masalah. Beberapa hari berlalu dan Lily sedang merajuk di meja depan karena Zofia, Linga, dan Lowe semakin sering mengunjungi klinik belakangan ini. Sekarang setelah Zenos memikirkannya, dia memang sering melihat mereka akhir-akhir ini dan mereka sepertinya tidak pernah terluka. Jadi dia mulai bertanya-tanya mengapa mereka repot-repot datang sejak awal. Dia mengira mereka hanya bosan, tetapi Carmilla memberitahunya bahwa wanita-wanita itu jelas sedang jatuh cinta. Zenos tidak mengerti kenapa mereka bisa jatuh cinta padanya, karena dia hanyalah seorang penyembuh bawah tanah biasa. Tetapi Carmilla tahu apa yang dia bicarakan. Lily agak khawatir salah satu dari mereka akan berpacaran dengan Zenos dan merebut seluruh perhatiannya. Tetapi Zenos bilang, dia tidak akan pernah berkencan dengan salah satu dari mereka karena, tanpa bermaksud menyinggung, mereka semua agak aneh. Meskipun begitu, Carmilla merasa hanya tinggal menunggu waktu sebelum ketiganya saling berperang untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan Zenos. Zenos tidak berpikir semuanya akan menjadi seburuk itu,
Tapi keesokan harinya, Zofia datang membawa sekeranjang buah untuk Zenos dan mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk mengobarkan perang melawan faksi-faksi lain karena alasan yang tidak disebutkan. Linga dan Loewe melakukan hal yang persis sama, dan tak peduli seberapa keras Zenos memprotes, mereka tetap menolak untuk mendengarkannya. Carmilla menganggap semua itu lucu dan bercanda bahwa akan banyak orang mati karena gaya hidup Zenos yang playboy, tapi Zenos tidak menyukai cara dia mengatakannya. Pertarungan sampai mati dijadwalkan dimulai siang ini, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka saling membunuh hanya karena dirinya, jadi dia harus melakukan sesuatu. Sementara itu, ketiganya sudah berkumpul di stadion bersama seluruh pasukan mereka, dan mereka hampir memulai pertumpahan darah ketika tiba-tiba Zenos muncul. Mereka semua menoleh padanya untuk melihat apa yang akan dia katakan, tapi dia memberitahu mereka bahwa dia datang bukan untuk menghentikan pertarungan. Dia tahu mereka telah lama menyimpan dendam satu sama lain, jadi dia akan membiarkan mereka saling bertarung sampai mereka puas. Karena Zenos telah memberi mereka izin untuk bertarung, semua gadis itu setuju untuk bertarung sekuat tenaga. Dan siapapun yang bertahan hidup akan berhak mengambil keperawanan Zenos. Zenos tidak ingat pernah menyetujui bagian terakhir itu, tapi sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, pertarungan sudah dimulai. Zofia bergerak lebih dulu dan mencoba menebas kepala Linga dengan belatinya, tapi Linga berhasil menghindar tepat waktu dan melakukan salto ke belakang. Sementara itu, Loewe melompat masuk dan mencoba menendang Zofia dari udara, tapi Zofia menghindar, jadi sekelompok karakter latar yang malah terkena serangan itu. Zofia dan Linga kembali bentrok, tapi sebelum mereka bisa saling menghantam, Loewe datang dari atas dan hampir menghancurkan keduanya. Zofia terdorong ke sudut orc di stadion, jadi dia mulai menyerang para orc, dan yang lain pun mulai melakukan hal yang sama terhadap anggota faksi lawan. Itu adalah pemandangan mengerikan dengan orang-orang terluka di mana-mana. Tapi yang mengejutkan semua orang, bahkan setelah 6 jam bertarung, tidak satu pun yang mati. Saat itu juga, Zofia menyadari bahwa luka-luka di lengannya sedang sembuh dengan sendirinya, dan Zenos memberitahu mereka bahwa dialah yang melakukannya. Dia memang setuju membiarkan mereka mengadakan pertarungan kecil sampai mati, tapi dia tidak pernah setuju membiarkan salah satu dari mereka benar-benar mati, karena pada akhirnya mereka tetaplah pasiennya. Zofia merasa agak bodoh karena baru menyadari apa yang dilakukan Zenos selama ini, tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa seorang penyembuh bisa menyembuhkan begitu banyak orang sekaligus, apalagi melakukannya terus-menerus selama lebih dari 6 jam. Mereka menyadari bahwa jika terus seperti ini, pertarungan itu tidak akan pernah berakhir. Dan itulah tepatnya maksud yang ingin disampaikan Zenos. Kecuali mereka bisa berdamai satu sama lain, mereka tidak akan pernah bisa hidup dalam kedamaian. Tetapi jika mereka masih merasa perlu terus bertarung, maka dia akan tetap berada di sini untuk menyembuhkan mereka semua. Dan sebagai catatan, dia akan menagih bayaran atas waktunya. Para gadis itu kini menyadari betapa bodohnya memulai perang tanpa alasan. Jadi mereka semua setuju untuk mulai rukun satu sama lain. Namun, mereka tetap akan terus bersaing memperebutkan Zenos. Mereka hanya berjanji untuk melakukannya tanpa kekerasan. Sementara itu, Lily bertanya kepada Zenos, mengapa dia repot-repot melakukan semua ini. Jadi dia teringat sesuatu yang pernah dikatakan gurunya kepadanya. Seorang penyembuh dianggap kelas 3 jika mereka hanya bisa menyembuhkan luka, kelas 2 jika mereka bisa menyembuhkan seluruh tubuh, dan kelas 1 jika mereka bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi meskipun Zenos merasa dirinya belum layak disebut penyembuh kelas 1, dia tetap ingin mencoba membuat daerah kumuh ini menjadi tempat yang lebih baik. Lagi pula, jika dia membiarkan mereka semua mati di sini, dia tidak akan punya pasien lagi untuk dirawat di kliniknya. Setidaknya itu yang dikatakan Zenos, tapi Lily tahu dia hanya mengatakannya untuk menyembunyikan betapa besar kepeduliannya sebenarnya. Jika berbagai faksi demi Human mulai akur dan berhenti bertarung, itu berarti Zenos tidak akan mendapat banyak pasien seperti dulu. Namun dia tetap memilih untuk membantu mereka. Itulah salah satu alasan mengapa Lily sangat menyukainya. Dan dia mengatakannya langsung kepada Zenos, tapi Zenos tidak benar-benar mengerti apa maksudnya. Bagaimanapun, hari sudah mulai malam, jadi dia berencana untuk menagih bayaran dan pulang untuk hari itu. Lily terkejut karena dia mengira Zenos hanya bercanda saat mengatakan bahwa dia akan menagih biaya penyembuhan selama pertarungan, tapi ternyata Zenos benar-benar serius. Menyembuhkan begitu banyak orang sungguh melelahkan, jadi tentu saja dia ingin dibayar untuk itu. Sementara itu, di ibu kota, Komandan Ksatria Kerajaan sedang bertemu dengan wakil komandannya, Krishna. Dia bertanya kepada komandan, apakah sesuatu telah terjadi, dan dia menjelaskan bahwa dia mendengar sebuah rumor yang mengatakan bahwa
perang antara para demi-human tiba-tiba berakhir. Krishna terkejut mendengarnya, karena para demi-human telah berperang, memperebutkan wilayah kumuh selama bertahun-tahun. Jadi sulit baginya untuk percaya bahwa mereka tiba-tiba memutuskan untuk berdamai. Komandan itu sendiri sebenarnya juga tidak begitu percaya, tetapi jika itu memang benar, maka dia harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Kerajaan ini telah ada dengan keluarga kerajaan, dan kaum bangsawan duduk di puncak selama berabad-abad, dan keadaan tetap seperti itu karena semua orang miskin yang diperlakukan tidak adil, biasanya terlalu sibuk bertarung satu sama lain untuk menjadi ancaman yang berarti. Namun, jika mereka berdamai, maka mereka bisa membentuk satu kekuatan bersatu, dan kemudian mereka mungkin mulai menuntut hal-hal seperti layanan kesehatan universal. Dan tentu saja, tidak ada yang menginginkan itu, bukan? Rumor mengatakan bahwa ada seseorang yang menjadi penengah antara para demi-human hingga mereka berhenti bertarung, jadi komandan menugaskan Krishna untuk mengurus orang itu. Krishna mengerti, dan dia berjanji akan mencari individu itu dan menangkapnya atas kejahatan besar karena telah membawa kedamaian. Sementara itu, di klinik Zenos, dia bersin karena ada orang yang sedang membicarakannya, dan begitu itu terjadi, semua orang langsung khawatir kalau dia mungkin sedang masuk angin. Linga menawarkan agar dia menggunakan ekornya sebagai selimut, dan Lowe menawarkan untuk menghangatkan wajahnya di antara pahanya yang tebal. Zenos mengatakan bahwa itu hanya bersin biasa, dan dia masih harus menyembuhkan Zofia. Jadi mereka sebaiknya tenang dulu sampai dia selesai. Zenos menyembuhkan lengan Zofia, dan dia berterima kasih atas bantuannya. Tapi sudah cukup lama sejak terakhir kali Zenos harus menyembuhkannya, jadi dia bertanya bagaimana dia bisa terluka. Zofia menjelaskan bahwa dia terluka saat sedang bekerja tadi malam. Dia mencuri dari para bangsawan korup dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Namun saat dia menyelinap ke rumah seorang bangsawan kemarin, dia diserang oleh wakil komandan ksatria kerajaan. Namanya Krishna, seorang wanita gila, dan dia akan langsung menembakmu dengan senjata api sihir jika melihatmu. Carmilla merasa bahwa menarik perhatian Krishna akan membawa banyak masalah bagi Zenos, tapi Zenos tidak merasa perlu khawatir, karena tak mungkin seorang wakil komandan yang sombong peduli pada penyembuh bawah tanah seperti dirinya. Sementara itu, Krishna sedang berada di kawasan kumuh, mencari informasi tentang Zenos. Dia melihat semua demi-human akur satu sama lain, jadi dia mendekati seorang pria kadal dan memintanya memberitahu siapa yang bertanggung jawab mengakhiri perang di antara para demi-human. Pria kadal itu tidak tahu siapa Krishna, dan dia tahu bahwa Zenos sedang berusaha menjaga profil rendah. Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahunya apapun. Dia mencoba pergi, tetapi Krishna mengeluarkan senjatanya dan mengatakan bahwa dia akan menembaknya jika tidak menjawab pertanyaannya. Namun pria kadal itu rela ditembak demi Zenos. Jadi dia berkata padanya untuk lakukan saja kalau begitu. Tepat saat itu, Zofia dan saudaranya kebetulan lewat dan Krishna tidak siap untuk berurusan dengannya sekarang. Jadi dia memutuskan untuk kabur. Dia akhirnya tersesat di bagian kota yang terbengkalai. Dan secara kebetulan, dia menemukan klinik Zenos. Jadi dia masuk ke dalam untuk bertanya arah. Zenos bersedia menunjukkan jalan kembali ke kota utama, tetapi kemudian Lily keluar membawa teh. Dan begitu Krishna melihat telinga elf milik Lily, dia langsung menembak kepala Zenos dengan senjatanya.